Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arjuna Satrio Wibowo, NPM 1707 dari D3 Manajemen Informatika angkatan 2017. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Rizky Prabowo selaku dosen verifikasi tugas akhir saya. Beliau memberikan saya 7 soal tentang networking dan saya diminta untuk memvideokan tutorialnya. Baik, masuk kepada soal pertama adalah buatlah tutorial konfigurasi IP. Baik, di sini saya sudah membuat jaringan lokal area menggunakan kabel UTP dengan kedua buah laptop saya. Yang pertama adalah yang putih ini, lalu yang kedua adalah yang sedang saya gunakan untuk memvideo. Baik, langsung saja kita klik kanan pada Open Network Internet Setting ini. Lalu kita buka Change Adapter Option. Nah, di sini terdapat Ethernet yang sudah kita sambungkan kepada laptop yang berwarna putih tadi. Langsung saja kita konfigurasi IP-nya dengan klik kanan. Kita buka Property. Lalu pilih yang Internet Protocol versi 4. Nah, di sini masih kosong ya. Ya, secara defaultnya bawaan dari Windows-nya adalah Optane. Maksudnya Optane ini adalah ketika kita mencolokkan kabel LAN itu ke area publik atau ke modem internet kita, dia otomatis akan mendapatkan IP dari modem internet kita. Tetapi ini kita atur secara manual karena ini jaringan pribadi milik kita sendiri. Nah, kita klik use the following IP address, kita isikan. Di sini saya menggunakan IP address kelas C 192. Baik, 192.168.10.4. Kenapa 4? Karena pada laptop saya yang satunya, yang putih tadi, saya setting 3. Di sini harus berlawanan dari laptop saya yang satunya, yaitu kita buatkan 4. Lalu untuk subnet masknya, dia akan terisi secara default 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita buat. Nah, kalau untuk default gateway-nya ini adalah sama ya. Dengan laptop saya yang satunya, dengan laptop yang saya membuat video ini harus sama default gateway-nya. Yaitu saya buatkan 1. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita close. Nah, kita tutup. Untuk pengujiannya nanti kita akan melakukan pada sesi berikutnya. Kita masuk ke sesi soal nomor 2, yaitu adalah buatlah koneksi ad hoc. Oke. Sambil menerangkan sedikit, ad hoc sendiri itu sama seperti pada ponsel Android kita, tethering ataupun menggunakan aplikasi ShareIt untuk membagikan file dengan metode menggunakan jaringan wireless. Nah, jika kalian tidak memiliki kabel LAN sebagai untuk pentransferan data antar PC, kalian dapat menggunakan tutorial ini dengan menggunakan cara ad hoc. Kita masuk ke command prompt, kita klik kanan tadi ya, kita jalankan secara administrator. Jika sudah jalan, kita ketik net sh wlan set hosted network mode. Kita modenya mode allow, SSID-nya kita buat ad hoc Arjun. Oke, kita isikan passwordnya dengan perintah key. Nah, di sini passwordnya bebas ya, kalian dapat men-setting sesuka hati kalian. Di sini saya menggunakan password 1234 ya. Ini hanya percobaan saja, tetapi jangan pernah menggunakan passwordnya seperti ini karena mudah ditebak sama orang. Jika sudah, kita klik enter. Dan ada keterangan the hosted network mode has been set to allow. The SSID of the hosted network has been successfully changed. Nah, jika sudah selesai,
kita akan menjalankan ad hoc ini dengan cara net sh VLAN start host it net. Kita tunggu. Ini ada kesalahan sedikit ya. Terjadi kesalahan sedikit ya, mohon maaf. Di sini tadi driver untuk hostednya ini tidak hidup. Ini sudah saya hidupkan atau sudah saya enable. Lalu kita coba masuk lagi ke CMD yang tadi. Kita start lagi. Kita tunggu. Jika seperti ini lagi, coba kita cek lagi ke bagian drivernya ini. Kita buka device manager. Kita buka yang network, view show hidden. Nah, juga jika sudah berjalan, berarti kita harus membuat settingan dari awal lagi. Tidak perlu mengetik ulang lagi, kita tekan kursor panah saja ke atas. Nah, ini kan sudah ada hasil ketikan kita sebelumnya, kita enter saja. Oke, kita start. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi ada kesalahan sedikit di mana dia tidak mau start ya, could not be start. Itu dikarenakan kita tadi sudah mencoba, tetapi ada problem di mana tidak mau start. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Singkat saja ya. Kita masuk ke change adapter option. Kita double klik yang bagian WiFi. Ini kita klik properties. Kita klik configure. Nah, kalau kita menggunakan produk dari Qualcomm Atheros seri AR956, kita klik advance. Nah, ini ada pilihan ad hoc ya. Property ad hoc, kita enable. Sebelumnya itu disable, kita enable. Nah, pasti jika kalian start akan jalan. Nah, lalu bagaimana cara mengeceknya? Kita menggunakan ponsel saja. Kita cek bagian WiFi. Kita buka. Nah, sini sudah muncul SSID yang sudah kita buat tadi, yaitu ini ad hoc Arjun, dan sini adalah ad hoc Arjun. Sudah ada ya. Maaf ya jika tidak terlalu terlihat. Nah, berarti jaringan ad hoc kita sudah berhasil dibuat. Kita juga bisa melihat dari sini juga change adapter option. Nah, ini ya sudah ada ad hoc Arjun dengan tipe Microsoft Hosted Network Virtual Adapter. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara cek service yang berjalan di komputer Anda. Oke. Kita gunakan command prompt yang tadi, jangan ditutup dulu. Kita ketik net start min a. Nah, ini adalah service yang sedang berjalan di komputer kita ya. Bisa juga kita ketik task list. Nah, ini adalah untuk secara detailnya ya. Nah, ini ada dari sistem idle sampai dengan WMI prvse.exe. Ini adalah bawaan dari Windows semua ya. Service-service bawaan dari Windows dengan session name-nya service, ada yang konsol. Berbeda-beda, dengan ada PID-nya juga atau portnya. Lalu untuk sesi juga dengan memory usage. Lalu masuk ke soal selanjutnya, bagaimana cara mengetahui port number yang dipakai di komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, pada CMD yang sama kita ketik net start min o. Nah, ini adalah cara mengetahui port number yang sedang berjalan di komputer yang terhubung ke jaringan ya. Nah, ini adalah port numbernya. PID established ya, artinya adalah tersambung.
tersambung kepada port ini. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu bagaimana cara menguji kabel LAN itu bisa digunakan untuk koneksi dua komputer atau tidak. Baik, di sini sebenarnya ada dua cara. Cara yang benar adalah menggunakan LAN tester, tapi saya tidak memiliki LAN tester. Nah, terus bagaimana jika tidak memiliki? Kita gunakan protokol ping. Kita ketik ya, kita ingat sebelumnya IP address pada komputer kita yang satunya. Nah, pada komputer saya yang saya buat video ini adalah 10.4. Nah, pada komputer saya yang satunya yang putih adalah 10.3. Kita coba ping. Ya, ternyata berjalan secara sukses dengan waktu kurang dari 1 milisekon sampai dengan 1 milisekon dengan paket yang berhasil dikirim sejumlah 4, diterima 4, dan lossnya 0%, menandakan laptop saya yang sedang membuat video ini berhasil berkomunikasi kepada laptop saya yang satunya. Nah, begitu juga dengan laptop saya yang ini. Kita cek pingnya, kita cek, dan kita ingat komputer yang sedang saya buat video ini adalah 10.4. Ya, sudah ya. Sini terbukti laptop saya yang putih ini dapat berkomunikasi kepada laptop saya yang sedang membuat video ini. Berarti menandakan kabel LAN yang kita gunakan untuk dua koneksi komputer ini berhasil dan tidak ada masalah. Lalu selanjutnya yaitu kapan kita menggunakan kabel strike dan kapan kita menggunakan kabel cross. Oke. Kabel strike itu digunakan untuk perangkat yang berbeda. Contoh, misalkan laptop kita ingin terhubung ke switch, atau switch ingin terhubung ke hub, atau hub ingin terhubung ke router, itu menggunakan kabel strike. Intinya kabel strike itu dipergunakan untuk kedua perangkat yang saling berbeda. Jika kabel cross itu perangkat yang sama. Misal komputer saya dengan komputer saya yang seperti kita lakukan sebelumnya, ini adalah menggunakan tipe kabel cross. Nah, tapi di sini saya tidak memiliki kabel cross. Nah, terus bagaimana kok bisa berkomunikasi komputer saya? Sedangkan tadi saya bilang kabel strike itu untuk kedua perangkat yang berbeda. Saya mengakalinya dengan laptop saya yang pertama ini, saya hubungkan terlebih dahulu ke switch, lalu dari switch saya hubungkan lagi ke komputer saya yang satunya. Nah, jadi akan terjadinya koneksi. Jika kabel strike saya langsung masukkan kepada antar komputer saya, hanya satu komputer yang dapat berkomunikasi, tetapi komputer saya yang lainnya tidak dapat berkomunikasi kepada komputer yang sedang saya buat video ini. Seperti itu. Lalu, seperti apa sih susunan kabel crossover itu? Nah, sini saya sudah memiliki contoh kabel strike. Jika kabel strike itu susunannya adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, jika pada cross pada port yang kedua itu akan berbeda sekali pada port yang pertama. Susunan untuk kabel cross adalah putih hijau, hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Nah, itu adalah untuk susunan kabel cross. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan alat yang sudah saya buat untuk sebagai tugas akhir saya, yaitu sistem monitoring kualitas udara berbasis teknologi IoT dengan sistem informasinya menggunakan sistem informasi web. Nah, ini adalah alatnya ya, mungkin sedikit tidak terlihat. Nah, pada demo sistem ini saya akan menggunakan laptop saya yang satunya yang menyimpan codingan Arduino-nya. Baik, kita akan beralih ke laptop sebelah. Oke, kembali lagi dengan saya.
yaitu saya akan mendemokan sistem yang sudah saya buat untuk tugas akhir saya. Di sini saya sudah menghidupkan perangkat Arduino saya, ya, sudah berwarna merah menyala LED-nya. Sini akan saya terangkan sedikit. Ada komponen utamanya, yaitu ada papan Arduino-nya sendiri, lalu ada Ethernet shield, lalu sensornya, sensor MQ135, MQ9, MQ2, MQ136, sensor SAR. Lalu ini adalah untuk suhu, ya, ini untuk debu. Dan lalu ini adalah TP-Link, USB, router. Nah, kita lihat dengan cara Arduino-nya ya, dari IDE-nya, dari sisi IDE-nya. Dan ini adalah codingan dari Arduino saya. Yang dari atas adalah untuk pemanggilan library Arduino-nya, include DHT, Arduino, SPI, .h, Ethernet, .h. Nah, sepertinya ini tidak asing ya. Ya, saya katakan tidak asing karena ini memang menggunakan bahasa C. Dan bahasa C sendiri ataupun bahasa C++ sudah kita pelajari dari semester 1. Dan kita harus sudah mengerti ya fundamental dari susunannya ini. Di awal adalah pemanggilan library, lalu keduanya adalah mendefinisikan MAC address dari Ethernet shield ke ininya, apa namanya, dengan TP-Link ini harus didefinisikan agar dia dapat terbaca. Lalu ini adalah mendefinisikan pin sensor pada port Arduino-nya. Mulai dari define DHT pin 7 sampai dengan define pin sensor 8. Nah, lalu di sini adalah untuk penginisialisasian ya, penginisialisasian dari pin sensor DHT. Nah, khusus untuk sensor DHT ini harus kita inisialisasi dulu menggunakan library yang ada di sebelahnya ini. Nah, dengan diinisialisasi dia dapat memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam DHT.h. Lalu ini adalah set value untuk beberapa sensor, ya, ini untuk sensor SAR, ini untuk set value-nya DHT22. Lalu ini adalah untuk set sensor MQ2 sampai dengan MQ136. Oke, langsung masuk ke program intinya. Ada di void setup, serial begin, DHT begin ya, kita mulai DHT-nya. Lalu untuk serial print line-nya inisialisasi Ethernet dengan DHCP. Lalu sudah terinisialisasi semua dari atas sampai dengan bawah. Kita beri jeda selama 1000 milisekon. 1000 milisekon itu sekitar 1 detik ya. Kalau kita masukkan ke sekon, dari milisekon ke sekon itu sekitar 1 detik. Nah, lalu untuk sending ke PHP admin database atau ke server kita berikan jeda sekitar 6000 milisekon, yang berarti sekitar 6 detik saja jedanya untuk pengiriman kembali ke servernya. Oke, selanjutnya kita buka serial monitor dan inilah hasil dari codingan yang sudah saya jelaskan tadi. Dia langsung mengirim ke server dengan rincian sebagai kelembaban udara, temperatur udara, gas amonia, gas dan asap ini adalah gas LPG dan asap. CO ini adalah karbon dioksida. Karbon monoksida ya, bukan dioksida. Kalau dioksida itu 2. Ini hanya 1, berarti monok. Hidrogen sulfida, konsentrasi debu. Nah, jika koneksi valid dia akan melooping lagi untuk menginisialisasi lagi dari atas ini ya. Dia akan menginisialisasi lagi. Nah ini. Dia akan kembali lagi ke atas. Begitu. Nah, jika seperti ini, connection valid, dia akan kembali lagi ke atas. Begitu. Kita buka serial monitor lagi, dan inilah hasilnya. Lalu pada sisi webnya akan saya tampilkan. Nah, ini adalah untuk sisi webnya ya. Di sini ada dashboard,
ada grafik, ada link jurusan, ada link Universitas Lampung, ada link galeri. Tapi galeri ini hanya masih dalam tahap perbaikan atau dalam tahap penyempurnaan. Nah, kita akan mencoba merefresh. Dan ini adalah data terbaru dari server yang sudah Arduino kirimkan sebelumnya. Nah, ini ya hasil dari pembacaan ini akan dikirimkan ke server ini yang beralamatkan yang sudah saya terangkan tadi. Nah, ini adalah data yang terbaru ya. Lalu kita akan menuju ke grafik. Maaf ya, mungkin di sini agak sedikit lambat responsnya karena mungkin servernya sedang sibuk. Di sini saya menggunakan Microsoft Azure ya sebagai servernya, atau bisa dikatakan sebagai VPS-nya, Virtual Private Server. Nah, ini kita masuk ke bagian grafik. Nah, oke, ini adalah bagian grafik. Nah, ini kita buka saja yang belum terbuka. Kita buka. Sedikit agak lambat ya respon servernya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah bentuk dari grafik hasil pembacaan kualitas udara. Di sini ada grafik humidity, ada temperatur, ada data gas, ada gas LPG dan asap, grafik data CO, amonia, hidrogen sulfida, dan konsentrasi debu. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengerjaan soal verifikasi ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga Pak atas verifikasi pada kesempatan verifikasi ke saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.